Dan kita berikan apresiasi kepada 3 calon presiden. Debat Pilpres 2024 kembali digelar. Dalam debat kedua ini, 3 calon wakil presiden akan beradu gagasan, argumen, dan ide di depan publik pada Jumat 22 Desember. Calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, mengaku siap menghadapi debat dengan tema dan format apapun. Soal teknis debat, Caimin bilang akan menyesuaikan dengan ketentuan KPU. Belum tahu, kita itu masih belum punya bahan, masih ya meraba-raba. Ya namanya debat mestinya harus ada saling sanggah. Terkait temanya Gus katanya menguntungkan capres nomor cawapres. Enggak ada lah, semua tema sama menguntungkan. Itu kalau tidak ada gitu nggak hangat namanya. Semua yang sudah siap maju pasti siap. Sementara calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, berkomentar singkat soal persiapannya jelang debat. Gibran hanya mengatakan terus mempelajari materi debat. Saya seminggu terakhir jawab itu terus loh. Gimana apa aja persiapannya Bang Gibran? Ya, pendalaman materi dan lain-lain. Ya, pendalaman materi. Udah. Materi apa aja? Materinya apa aja sih? Dananya Bang. Kita yang jadi lawan terberat kan tadi ya sesuai temanya. Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, juga menyatakan siap menghadapi debat. Meski tidak ada persiapan khusus karena pertanyaan akan disampaikan dengan cara diundi. Kalau persiapannya oke lah ya. Kalau pertanyaan materi tidak bisa dijawab di luar kan kita belum tahu apa pertanyaannya, ya kan? Tapi pertanyaan itu kan diundi kan, lalu muncul pertanyaan apa. Nanti kalau saya menyiapkan jawaban Rohingya yang ditanyakan Palestina kan beda lagi. Pokoknya siap aja lah. Ya, kalau ditanya apa persiapan, siap dalam arti ya siap datang. Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Huria, memperkirakan dalam debat kedua khusus Cawapres ini, publik paling menunggu penampilan Gibran Rakabuming. Pasalnya, Gibran yang belum pernah tampil debat di depan publik. Khusus untuk Gibran misalnya karena selama ini belum pernah hadir debat, kemudian juga kalau kita lihat dari tayangan di media sosial misalnya gitu ya, bagaimana Gibran menjawab pertanyaan-pertanyaan publik yang relatif pendek-pendek gitu ya, kemudian juga tidak betul-betul menjawab sebenarnya gitu ya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Akhirnya kan publik mau melihat ini apakah kemudian nanti pada saat debat yang sama gaya ini akan masih tetap dipertahankan gitu ya oleh Gibran, atau ada kejutan baru gitu ya bahwa ekspresinya gitu ya baru keluar nanti pada saat debat. Sementara kalau Caimin dengan Pak Mahfud, saya kira publik sudah lebih familiar gitu ya, sudah akan tahu nih gaya Caimin dan gaya Prof Mahfud akan seperti apa. Debat kedua Pilpres 2024 akan digelar pada Jumat 22 Desember mendatang. Tema yang diangkat terkait ekonomi yang mencakup ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Lalu, seperti apa debat akan berlangsung nantinya? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, debat perdana calon wakil presiden akan digelar pada hari Jumat besok 22 Desember mendatang. Debat ini akan mengulas bagaimana sejumlah topik mulai dari ekonomi, perdagangan hingga infrastruktur. Tapi yang kemudian paling ditunggu adalah bagaimana publik ini bisa melihat 3 calon wakil presiden ini beradu gagasan dan juga argumen. Lalu bisakah mereka memuaskan keingintahuan pemilik suara? Atau mereka justru hanya terlihat berisi saat kampanye dan beradu gimmick? Kita bahas di pagi hari ini bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah ada juru bicara Timnas Anies Muhaimin, sudah ada Pak Muhammad Khalid. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Khalid. Selamat pagi, Assalamualaikum. Dan juga ada Wakil Ketua Tim Relawan Prabowo Gibran, ada Pak Roy Maningkas. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Roy. Assalamualaikum. Ya, dan juga terakhir ada juru bicara TPN Ganjar Mahfud, ada Mas Ciko Hakim. Selamat pagi Mas Ciko. Pagi. Ya, lengkap sekali sudah ada di sini dari tim sukses 3 pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden. Nah, ini kan tinggal menunggu hari ya kan, tanggal 22 Desember akan menjadi debat perdana, kemudian calon wakil presiden ini beradu argumen, beradu gagasan, dan topiknya menarik sekali, ini soal ekonomi, APBN, APBD. Nah, seberapa siapkah kemudian, saya ke Timnas Amin dulu nih, karena sesuai dengan nomor urut.
Seberapa siapkah kemudian calon wakil presiden Anda, kemudian Pak Gus Muhaimin ini siap untuk beradu data, beradu argumen di bidang ekonomi? Ya. Pak Gus Muhaimin ini seorang tokoh intelektual ya. Dan beliau memiliki seorang yang rekam jejak yang baik dan pengalamannya bukan hanya di legislatif, di partai politik, di DPR RI dan juga pernah menjadi seorang menteri. Jadi pengalaman yang panjang ini dan dia juga seorang aktivis. Jadi saya kira debat itu ya sehari-hari beliau gitu ya. Makanan sehari-hari begitu maksud Anda? Di parlemen sudah terbiasa. Waktu beliau masih aktivis juga sudah terbiasa. Dan menjadi seorang eksekutif, menjadi seorang menteri juga sudah terbiasa untuk melakukan tukar tambah pikiran, tukar tambah gagasan. Saya pikir beliau akan menikmati. Selain sebagai seorang aktivis intelektual, beliau ini seorang santri juga. Jadi selain cendekia, beliau juga orang yang jenaka. Itulah yang kemudian diharapkan menarik, mencairkan suasana, begitu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat kan temanya ini banget ya, substantif banget soal ekonomi, APBN dan juga APBD. Soal data, apakah sudah siap semuanya? Ya insya Allah, kiri tentu Amin ini selalu mendasarkan pernyataan, sikap, dan gagasannya berdasarkan data. Data baik itu data yang secara official dan data yang ada di lapangan. Jadi bukan hanya mengutip hal yang sifatnya kuantitatif, tapi juga apa sih yang dirasakan oleh masyarakat. Itu juga jauh lebih penting untuk disampaikan. Sehingga memadukan antara IQ, intelektual, dan juga emosional dari publik itu sendiri. Jadi memadukan dua hal itu. Sehingga insya Allah nanti Amin, Gus Muhaimin akan menyampaikan apa sih yang dirasakan oleh masyarakat. Gitu. Plus juga bagaimana gagasan ke depan. Sehingga solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi, khususnya masalah ekonomi, itu akan bisa disampaikan, resonansinya itu nyambung gitu. Dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Kalau kita berpikir ekonomi, kebijakannya itu terlalu melangit, kalau nggak membumi kan nggak pas juga. Jadi kita menyampaikan gagasannya juga secara normatif bagus, tapi juga meresonansi, connected dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Langsung saya ke terakhir, kedua, ada Pak Maningkas. Pak Maningkas, ini kan kalau bisa dikatakan mendelivernya dengan cair begitu. Nah, kalau untuk pasangan calon wakil presiden Mas Gibran ini kan juga punya track record yang kemudian kita tahu menjabat sebagai wali kota Solo. Bagaimana untuk persiapan debatnya? Jadi kalau dari pihak kami ya, dari pihak pasangan Pak Prabowo atau mungkin lebih ditekankan ke Mas Gibran kali ya nanti ya. Saya rasa Mas Gibran itu walaupun beliau masih muda ya, tapi dengan pengalaman yang dia miliki ya, walaupun bukan konglomerat ya, tapi dia juga seorang usahawan, pengusaha, ya. Kemudian pengalaman dia menjadi birokrat juga, wali kota, ya. Jadi saya pikir ada satu hal penting, ya. Ada satu hal yang penting yang bukan hanya sekedar seseorang yang sudah malang melintang, tapi satu hal, program apapun, rencana apapun yang akan dilakukan, ya, itu di samping seperti yang tadi dikatakan itu harus membumi, tetapi program itu harus dilaksanakan dengan orang-orang yang kira-kira integritasnya itu terjaga lah, kira-kira begitu ya. Dan kami yakin kombinasi antara pengetahuan, ya, pengalaman dan integritas itu adalah modal utama dari Mas Gibran ya, untuk memahami dan melaksanakan program ekonomi yang betul-betul bisa dirasakan oleh rakyat ke depan. Kalau Mas Ciko sendiri untuk pasangan untuk Pak Ganjar, Pak Mahfud maksud kami, seperti apa? Persiapan debatnya untuk debat cawapres ini tentu Pak Mahfud lebih kita tekankan untuk banyak beristirahat ya, karena memang padat kegiatannya dia sebagai Menko Polhukam maupun sebagai selama berkampanye. Tetapi kembali lagi bahwa di debat cawapres ini akan terlihat siapa saja yang akan benar-benar berpihak kepada rakyat. Nah, kita lihat bahwa dari
rekam jejak maupun sejarah kehidupan Pak Ganjar maupun Pak Mahfud yang berangkat dari keluarga yang sangat sederhana dan mereka mencapai titik sukses dengan segala perjuangan yang berat dan lain-lain, dan dari muda sudah bekerja menafkahi keluarga dan lain-lain. Nah, ini yang kita akan lihat bagaimana itu menjadi cermin dari visi misi mereka, yaitu yang berpihak kepada rakyat. Kita bicara ekonomi, tentunya nanti akan menitik beratkan pada ekonomi kerakyatan, di mana nanti UMKM akan dikedepankan, akan diperjuangkan. 40% nanti kami akan memperjuangkan tempat usaha bagi UMKM di fasilitas-fasilitas publik, ya kan. Nah, dan juga kita akan, Pak Ganjar dan Pak Mahfud juga nantinya akan mendorong BUMN dan BUMD untuk mengalokasikan 50% anggarannya untuk belanja jasa barang dari UMKM maupun koperasi. Nah, itu sebagai saja. Nah, ini juga ketika bicara soal ekonomi, ya, ekonomi yang mengandung potensi dan lain-lain. Ini yang akan di substansi pembicaraan dari Pak Mahfud ini. Intinya satu dan saat gas. Kemudian yang saya debat perdana adu apa kemudian saling senggol nanti di debat presiden. Saya ya, ya, kalau pertama kualitatif, kuantitatif, kita adu. Saya juga kita Prabowo itu juga punya jangan tapi Prabowo melanjutkan program ya, dan menyempurnakan program-program dan lebih Publik ini seperti benar-benar kalau begitu dia terobosan baru juga di yang untuk ya biasa digital tantangan yang buat brand misalnya
kita punya program yang apa ya? Programnya terlalu Sama Ya. Ah, dan mana mendapat koma pertumbuhan sebagai si adil makmur lah sense tanda masih memiliki Anies sama ubah lebih mudah. Nah, makanya kemudian bang harus itu juga kalau saya di debat ya. Oke. Duit duit
Nah, tadi nanti kan Oleh kita sektor yang ya, yang kedua policy orang ekspor ini saat Iya. Oke, Bapak-Bapak. Kalau kemudian
punya yang